Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Velia Anita Rizka dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Utmi Arma MDSC. Saya akan menjelaskan CSS bentuk penggunaan tembakau dan lesi mukosa mulut yang disebabkan oleh tembakau. Baiklah, selanjutnya pendahuluan. Yang pertama, tembakau adalah salah satu penyebab kecanduan dan perkembangan kanker mulut. Yang kedua, kanker mulut adalah salah satu kanker paling umum di India saat ini dan juga termasuk di antara 10 kanker paling umum di dunia. Yang ketiga, penggunaan tembakau, alkohol, dan sirih merupakan faktor risiko utama terjadinya kanker mulut. Yang keempat, efek tembakau pada mukosa mulut seperti perubahan mukosa hingga menyebabkan kanker mulut dan perubahan ini tergantung pada berbagai bentuk penggunaan tembakau. Baiklah, selanjutnya bahan dan metode. 450 pasien di berbagai kelompok umur dengan kebiasaan penggunaan tembakau minimal 6 bulan mengikuti rawat jalan di Fakultas Kedokteran Gigi Wisnu diikutsertakan dalam penelitian ini. Semua 450 pasien dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan penggunaan tembakaunya. Mereka dengan 150 pasien di setiap kelompoknya. Selanjutnya, semua pasien dijelaskan tentang rincian penelitian dan inform konten diperoleh. Mereka tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan mereka dengan lesi oral yang tidak terkait dengan tembakau dikeluarkan dari penelitian ini. Selanjutnya, data yang terkumpul dimasukkan ke dalam lembar kerja Excel 2007, Microsoft Office, dan perangkat lunak SPSS digunakan untuk analisis statistik. Selanjutnya, analisis statistik deskriptif digunakan bersama dengan uji chi-square atau Fisher exact untuk menemukan signifikansi kategorikal antar kelompok. Baiklah, selanjutnya adalah hasil. Di antara 450 pasien yang terdaftar dalam kelompok penelitian ini, 313 adalah laki-laki dan 137 adalah perempuan, dengan usia rata-rata 52 tahun. Dari 137 perempuan, 132 adalah reverse smokers, 4 adalah conventional smokers, dan 1 menggunakan smokeless tobacco. Dari 313 subjek laki-laki, 143 adalah conventional smokers, 149 menggunakan smokeless tobacco, dan 18 orang itu reverse smokers. Baiklah, selanjutnya, sebagian besar penggunaan tembakau yang dilaporkan adalah petani, terhitung sekitar 16,8% dari total populasi studi, diikuti oleh pekerja harian dan tenaga kerja pertanian. Di antara seluruh sampel perempuan, sebagian besar adalah perempuan rumah tangga, diikuti oleh pekerja harian dan buruh tani. Baiklah, selanjutnya, distribusi usia di antara kelompok studi dibagi lagi menjadi 4 subkelompok, dengan kisaran usia 15 tahun di masing-masing kelompoknya. Grup A melibatkan 97 pasien di antara kelompok usia 18-33 tahun. Grup B termasuk 105 pasien dengan usia antara 34-49 tahun. Grup C termasuk 159 pasien dengan usia antara 50-69 tahun. Grup D termasuk dengan 85 pasien antara 66-80 tahun. Selanjutnya, frekuensi penggunaan tembakau per hari kembali dikategorikan menjadi 4 subkelompok dengan subjek mengambil 1-5 per hari di grup A, 6-10 per hari di grup B, 11-15 per hari di grup C, dan 16-20 per hari di grup D. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan. Di sini bentuk penggunaan tembakau terbagi oleh 3. Yang pertama itu reverse smokers. Reverse smokers adalah jenis rokok terbalik. Jenis rokok ini ujung yang menyala berada pada dalam mulut dan ujung yang tidak menyala berada di luar mulut. Biasanya reverse smokers ditemukan pada masyarakat India dan Filipina. Selanjutnya conventional smokers. Conventional smokers adalah rokok yang biasanya ditemukan pada masyarakat umum. Selanjutnya adalah smokeless tobacco. Smokeless tobacco adalah jenis rokok tanpa asap. Baiklah, di sini ada 2 gambar, di mana gambar di sebelah kiri itu merupakan contoh penggunaan dari reverse smoker, di mana ujung yang menyala dimasukkan ke mulut dan ujung tidak menyala berada di luar mulut. Yang di sebelah kanan itu merupakan contoh dari smokeless tobacco atau bisa disebut dengan merokok tanpa asap.
Baiklah, lesi oral yang disebabkan oleh tembakau ada 8. Yang pertama itu leukoplakia, yang kedua adalah erythroplakia, yang ketiga adalah tobacco pouch keratosis, yang keempat adalah quid-induced lesional reaction, yang kelima adalah smoker's palate, yang keenam adalah oral submucous fibrosis, yang ketujuh adalah tobacco associated melanosis, dan yang terakhir adalah karsinoma. Baiklah, selanjutnya diskusi. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai lesi mukosa mulut antara kebiasaan yang berhubungan dengan tembakau di sekitarnya. Sebagian besar penggunaan tembakau dalam penelitian ini adalah petani, buruh tani, pencari nafkah harian, supir, tukang bersih bersih, dan nelayan. Dari 137 pasien wanita dalam penelitian ini, sebagian besar dari mereka, 88%, adalah reverse smokers, dan temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mehta. Selanjutnya, pasien laki-laki dominan pada tipe konvensional dan smokeless tobacco sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa 684 lesi oral yang terkait dengan penggunaan tembakau, di mana 282 adalah melanosis yang diinduksi tembakau dengan 121 kasus pada kelompok reverse smokers, 129 pada conventional smokers, dan 32 kasus pada smokeless tobacco. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.